teman-teman, saling sapa jalan-jalan bersama saya Taufik Saguanto. Hari ini saya berada di depannya Gedung Kesenian Gajayana, salah satu fasilitas gedung kesenian yang dimiliki Kota Malang. Dan di dalamnya ada sebuah museum yang unik banget, yaitu Museum Musik Indonesia. Kita ke sana ya, check it out. Foundernya dari Museum Musik Indonesia, beliau Om Hengki. Dulu awalnya wartawan musik yang mungkin sekarang udah jadi legendnya.
teman-teman, saling sapa jalan-jalan sama saya Taufik Saguanto. Kali ini luar biasa sekali kesempatan yang diberikan sama Pak Hengki selaku foundernya Museum Musik Indonesia. Karena buat saya beliau ini legend dan senior untuk urusan permusiuman gitu, dan Museum Hot Battle Recycle Company juga mestinya harus belajar sama beliau karena beliau sudah nasional gitu. Sama-sama belajar. Dan kita sama-sama loh pernah tampil di Kick Andy. Jadi kita lulusan Kick Andy. alumninya Kick Andy. Jadi ya itu tanda bahwa kiprah beliau secara nasional sudah diakui secara publik gitu. Mungkin saya perkenalan dulu, ini Pak Hengki, Halo, Mas Ari, dan the one and only Salam Mr. Abdul Malik. Salam garpu siomay. Jadi kita ngobrol santai sih sebenarnya, tapi ngalir gitu, bahwa bisa diceritakan sih enggak Pak Hengki awal mula, mungkin bahkan jauh sebelum museum ini ada ya. iya. Ingin diceritakan awalnya seperti apa sih? Ya kalau pemicu awalnya yang mungkin saya rasakan ya waktu mulai SMP barangkali ya. SMP kita sekolah, dapat PR, kita kerjain di rumah malam-malam, lah itu sambil dengerin radio. Dari situlah mulai kenal lagu, ada Bee Gees, ada Beatles dan lain-lain. Paling suka apa tahun itu? Kayaknya lagu pertama Bee Gees ya. Bee Gees itu yang bertiga ya? Iya betul. Yang lagunya yang apa ya? Kalau anak milenial nggak tahu kayaknya deh. Apa ya lagunya kalau yang dinyanyiin Michael Bolton itu apa? How Deep Is Your Love. How Deep Is Your Love sama itu, sama How to Say Samson bukan ya? Bukan, itu ya? Chicago. Oh, Chicago-nya ya pertama. I start a joke. Oh, I started a joke. Ya Yes. semacam itulah. Lagunya Milo-Milo berarti ya? Iya, betul. Jadi sama-sama ambiar sebenarnya. Jadi berarti nggak salah ya kalau anak milenial tuh suka musik itu yang paling bisa diterima itu yang mendayu-dayu memang ya. Betul. Itu natural memang ya. Ya Pak Malik kayaknya ya. Ya mungkin awalnya. Awal gitu untuk ya. mengenal musik mungkin yang nggak terlalu ribet ya. Iya, iya. Yang easy listening. Nah, Terus? dari suka lagu kan terus beli kasetnya. Zaman dulu kaset harus beli dan nggak ada bajakan ya. Zaman pernah ingat nggak pernah beli kaset tuh harga berapa sih? 1.003. Loh, maksudnya Rp1.000 dapat 3 biji. Bahagia Ada banget ya. zamannya itu. Bahagia banget ya. Dan pasti asli. Asli yang untuk Indonesia. Asli. Cuma yang barat belum ada perjanjian. Itu kaset ya? Kaset, iya. Udah kaset ya berarti Udah ya? kaset. Vinil saat itu masih didengar orang nggak vinil? Orang-orang kaya aja. Oh, ini saya baru tahu bahwa vinil atau piringan hitam itu cuman dimainkan dan bisa didengar di rumah orang-orang kaya. Plus di radio-radio. Plus di radio-radio. Ini baru tahu ini aku Pak. Serius nih baru tahu. Berarti yang punya piringan hitam itu cuman orang kalangan the have ya yang punya gitu. Kira-kira harganya satu piringan hitam 10 kali lipat kaset. Oh, berarti bisa-bisa 10.000 itu. Tapi 10.000 di zaman itu dolar berapa? Ya kan gitu ya. Berarti kan Iya. mahal. Memang dari awal vinil bukan barang murah. Dan di belakang sampai ini. Nah, ini vinil. Ini harta yang berharga. Sama kayak keluarga ini. Harta yang sangat berharga kan ada keluarga. Ini juga sudah dianggap keluarga sama Pak Hengki. Iya, sudah berharga banget ini. Maaf Pak kalau saya agak korslet ya. Saya belum makan korslet gini kan. Kadang-kadang nyambung, kadang-kadang enggak. Terus mengoleksinya, emang niat
saya mau jadi kolektor kaset itu mulai kapan? Ya kalau awal-awalnya sih nggak sampai sejauh itu ya, karena Betul. seneng lagunya kita dengerin aja. Nah mungkin berlanjut setelah suka lihat konser, kebetulan juga hobi fotografi, lihat konser pun Kamera bawa kamera saya potret. untuk didokumentasikan. Ya didokumentasikan, waktu itu masih SMA, dan potret saya untuk band Rollis yang main di Tenun itu tahun 1973 waktu saya masih SMA. 73 saya potret. Saya sempat memberanikan ke belakang panggung, nemui satu-satu. Wawancara langsung, wah keren. Padahal Rollis itu di zamannya kayak sekarang slang lah. Ya Pak Egi ya, kayak sekarang slang lah itu. Dan itu mungkin pengalaman pertama saya nemui selebriti Betul. dengan Bondo Nekat. Keren. Ya akhirnya setelah selesai saya coba bikin tulisan, ada mungkin 4 lembar dengan foto 10. Untung-untungan saya kirim ke majalah Aktuil, siapa tahu bisa dimuat. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan kemudian baru tulisan itu keluar. Tulisan yang jadi 4 halaman dipotong jadi 2 alinea saja. Gak apa-apa, tapi sudah memberanikan diri di majalah Aktuil tuh. Kalau sekarang tuh di Aktuil kalau di zaman era tahun 80-90-an high, atau kalau cewek-cewek itu gadis model. Persisnya tahun 1967 sampai 78. Umurnya berarti 67 sampai 78. Era sampai akhir. Berarti ini berakhir sebelum saya lahir dong. Dan majalah Aktuil, ex wartawan majalah Aktuil. Balik lagi nih ke ex wartawan majalah Aktuil ini, balik lagi nih. Itu, karena setahu saya, hai mode sama apa? Gadis Anita Cemerlang, setahu saya itu. Ini ternyata ada yang lebih tua namanya Aktuil ini. Wah, ini saya harus kalau mau baca harus gini dulu ini. Itu wartawan-wartawannya ingin mendokumentasikan tulisan-tulisan mereka selama. Beliau beserta teman-temannya dari ex majalah Aktuil ini malah bukan ngomong itu, dedikasi hal yang mungkin sekarang adalah barang mahal, dan tapi ini harus diambil inspirasinya, jadikan sebuah contoh positif gitu, bahwa banyak hal di dunia ini yang nggak bisa dihitung sama uang gitu loh. Banyak hal di dunia ini kalau tanpa uang terus nggak jalan. Buktinya beliau ini dengan teman-teman dari ex majalah Aktuil ini akhirnya mencetuskan untuk berdirinya Museum Musik Indonesia. Tahun berapa? Tahun berapa officially Museum Musik Indonesia itu berdiri? Jadi pemicunya tadi tahun 2007 ya, betul. Kita ingin menerbitkan buku, kemudian saya berkembang, jangan buku aja, buku sekali dibaca mungkin udah ya. Sehingga saya berpikir ya barang-barang otentiknya sekalian kita kumpulkan. Okay. Nah itu tahun 2007 itu memicu saya sehingga saya coba bikin konsep ya, proposal. Itu saya bawa ke teman-teman yang menurut saya suka musik. Ya. Nah, dapat masukan. Ini mestinya gini. Saya bawa ke teman lain lagi. Mungkin ada sekitar 10 orang. Itu sampai 2 tahun. 2007 sampai 2009. Ya. Barulah akhirnya ketemu salah satu teman yang dari Malang, teman SMA kuliah gitu ya. Akhirnya dia yang memberi support untuk mendukung pendirian museum ini. Sebelum berdirinya itu kita dulu kan pernah jadi EO juga ya sama teman-teman SMA atau teman karya wartawan Aktuil yang terbit sekitar 2007 atau 2008. Ini barangkali yang menjadi salah satu pemicu saya sehingga terinspirasi untuk mendirikan Museum Musik Indonesia. Jadi di buku ini ada sejarah musik Indonesia dari tahun 67 sampai 78. Kita lihat kalau di fotonya ini ada Benyamin,
tentunya banyak yang udah kenal Benyamin. Legendnya Betawi. Ini adalah Hari Rosli, ini Sylvia Sarce Sarce. Dari Malang, ini Leo Kristi Surabaya, ini Arthur Kaunan, grupnya adalah SAS. Ini Ahmad Alvar dengan God Bless. Ini Coach Bersaudara, ini juga legendaris. Di masa suksesnya sempat masuk penjara Zaman Bung Karno. Terus dua musisi luar negeri yang banyak berpengaruh adalah Jimi Hendrix dan ini Deep Purple. Jimi Hendrix ini adalah sosok yang pada Woodstock 69, 69. era 69. Saya sedikit-sedikit paham ya. Terus termasuk Deep Purple ini yang salah satu inspirasi musik rock, itu musiknya ada sendiri gitu. Dan Deep Purple ini tahun 75 bermain di Stadion Utama Senayan dan saya ikut nonton. Wow. Sampai tidak ikut wisuda SMA waktu itu. Loh, anak nakal di zamannya ini. Pasti beruntung banget orang nakal ini. Itu loh, SMA-nya nggak nakal kemana aja kamu, apalagi SMA-nya cuma online-onlinean itu loh. Iya, nggak hidupmu kemana gitu loh. Iya, Kita cetuskan pendirian rintisan museum ini, kita sebut Galeri Malang Bernyanyi. Galeri Malang Malang Bernyanyi awalnya ya. Jadi sebelum kepikiran membuat museum musik Indonesia, itu Galeri Malang Bernyanyi gitu ya. Iya, iya. Siap-siap. Itu tempatnya di mana dulu? Nah, itu Di Karasi ya. waktu mendeklarasikan belum kepikiran. Oh, belum baru kepikiran. besok. Karena waktu mendirikan itu baru ada terkumpul 250 koleksi lah, kaset piringan hitam dari teman-teman dekat. Akhirnya kita beli kotak kecil ini. Oke. Ini adalah kotak orang jualan rokok. Saya Oh, beli di itu. Sawo Jajar harganya 35.000, saya tawar 30.000 boleh. Jadi kotak pertama yang beliau pakai itu berarti yang nggak bondo, ternyata nggak saya aja ternyata. Saya juga buat dari kotak rokok. Saya tadi baru prolog ini sebenarnya. Mungkin ada hal yang lebih dalam yang pengen saya tanyakan ke jenengan gitu. Ke belakang ini kan zaman sudah berubah ya. Iya, iya. Bisa jadi apa yang ada di museum ini, semua lagu yang ada di museum ini cuma bisa disimpan dalam satu flash disk. Iya, iya. Kemudian kalau zaman sudah seperti itu, simpelnya melihat seperti ini, akhir-akhir ini ada nggak sih kerinduan orang terhadap vinil, terhadap kaset? Menurut Pak Hengki, pengalaman Pak Hengki ke belakang ini, melihat museum musik ini yang notabene di dalamnya ngoleksi kaset, vinil sama CD itu, menurut Pak Hengki gimana? Iya. Dari tamu-tamu yang berkunjung ke museum itu sebagian besar masih banyak yang merindukan untuk mendengarkan suara asli dari piringan hitam dan kaset. Kebetulan kita adalah pemutarnya. Siap. Pak UU itu yang membantu memutar. Siap. Ya. Jadi teman-teman, suara dari piringan hitam sama kaset itu beda sensasinya ketika kita mendengarnya itu secara digital. Ada sound yang mungkin secara digital, kalau ketika itu dikompres itu ada efek-efek suara yang hilang. Bahkan kalau piringan hitam itu gesekan jarumnya vinil itu dengan vinil bertemu, itu ada sensasi tersendiri yang tidak bisa didapat. Nanti kita coba putar piringan-piringan hitam itu, suaranya ada sensasi yang tidak didapatkan di teknologi secanggih apapun. Dan itu mengapa kita harus menghargai sekali sama yang namanya sosok Pak Hengki yang dengan segala kesungguhan mau menyediakan waktu beliau untuk memelihara dan bersedia untuk merawat kalau saya ini
bisa nyebut warisan peradaban nasional gitu. Peradaban kita bermain musik, peradaban yang mungkin tidak akan terulang lagi. Mungkin kalau ini hilang bisa jadi ya hilang juga itu sebuah kerja seniman-seniman dahulu yang dengan segenap daya upaya, kata Pak Hengki tadi, mereka itu membuat karya musik dan lagu gitu. Mungkin kalau saya lanjut ke Mas Ari, mewakili anak muda itu kayak gini nih, aneh nggak sih? Sakit nggak sih? Ada bapak-bapak tua ngoleksi piringan hitam sama kaset ini. Ini gimana kalau menurut anak muda-muda ini? Iya, kalau menurut saya pribadi sih, bagi anak muda ya memang pekerjaan yang butuh konsistensi dan jujur membosankan. Membosankan, anak dewe membosankan. Kalau mau jujur, karena emang ini kerjaan dedikasi, Mas. Ini kerjaan yang sama kayak merawat masa lalu itu jauh lebih berat gitu loh. Kalau melupakan masa lalu dan mencintai apa yang sekarang ada itu lebih mudah gitu. Kecuali kamu pasti masih mengingat mantanmu. Karena sekarang tuh aneh loh. Mereka masa lalu yang berharga dari masa lalu nggak dihargai, tapi mantannya sampai hari ini masih ditangisi. Iya kan? Ya buat jomblo yang masih ingat mantannya, berhentilah mulai sekarang nah. Hidup kalian masih panjang. Kata dia. Ya tadi lanjut yang dari kata membosankan ya. Iya, Nah betul. itu memang mungkin secara umum anak-anak muda generasi sekarang tuh mungkin ya suka sesuatu yang instan, tidak butuh perjuangan keras Ya, untuk mencapai karena sesuatu. ngopi flash disk cuma sebentar. Ya tapi karena saya sehari-harinya di sini, saya lihat seperti ada dapat energi dari mana ya Bapak. Iya, betul. Bisa merawat, mencatat. Salah satu kegiatan dari pendataan kan merawat fisiknya, membersihkan, kemudian mencatat. Persis kayak perpustakaan lah ya. Gitu. Membosankan semua. Membosankan semua memang. Dan harus tahu kondisi setiap kaset itu harus tahu. Dan harus dipastikan kalau itu play langsung harus baik-baik aja kan kondisinya kan. Idealnya. Idealnya seperti itu. Nah, terus Wi. Cerita dari yang tadi membosankan, terus kemudian pada titik apa dirimu itu ngerasa bahwa ya ini pilihan, terus aku harus total itu di titik mana kamu memulai itu? Ya pertama simpelnya ya dari melihat, mengamati, terus mencoba. Ya memang mencoba awal juga ya benar-benar sebuah ya itu membosankan dan juga menyiksa karena banyak yang harus dicatat, didata dan dibersihkan dari jumlah ribuan koleksi yang ada di sini. Tapi ya mungkin ya itu balik lagi ke yang Mas katakan tadi, dedikasi. Kalau tidak ada yang melakukannya, siapa lagi yang Dan nggak banyak orang loh seberuntung kamu diwarisi pekerjaan ini. Nggak semua orang seberuntung kamu lah. Aku aja Lebih aja barangkali. mungkin kamu punya inovasi apa ke depan yang goalnya kamu pengen buat lebih simpel, ngerawatnya lebih gampang, atau kamu punya solusi apa untuk menjaga kelestarian warisan ini, warisan intinya ya mendokumentasikan koleksi yang ada di sini, baik itu berupa database ataupun berupa bentuk digitalnya. Wah, itu digital keren itu. Biar nggak setiap orang mau dengerin ditarik fisiknya, disetel. Remar-remar ya remek itu. Iya. Kaset itu bener-bener. Itu Ya, keren. Cuma memang kalau sudah begitu memang tapi tidak harus dilupakan juga fisiknya. Fisiknya harus ada, itu bukti otentik ya Iya, sebuah karya fisik. Betul. Keren. Makasih banget loh, Rik. Kamu inspirasi generasimu, Rik. Iya. Bahwa bukan hal bodoh punya punya dedikasi untuk merawat kaset sama vinil. Ini bukan hal bodoh, tapi ini hal luar biasa yang tidak semua orang beruntung melakukannya.
Mungkin kamu bisa jelaskan yang kita digitalisasi selain rekaman juga majalah. Mungkin Ada majalahnya nih. Iya. Ini Ya, yang tadi ini. kita bicarakan. Nah, itu bisa tunjukin ke kamera ya. Aktuil. Ini hasil kerja kita. Yang muda-muda ya. Ya. Oke. Kita seluruh tim museum ya, Mas. Ya. Enggak, ini bagian dari yang muda lah ini. Ini kan Iya. adanya pas kamu masuk kan? Iya. Iya. Kalau ini kan nggak bisa kamu klaim, Nak. Iya. 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 Itu yang bisa kamu klaim karena kamu ada di situ. Iya. Ya. Jadi secara singkat ini apa? Ini adalah sebuah buku katalog tentang rekam jejak majalah Aktuil yang ada di era 1967 sampai 78 diringkas menjadi satu buku. Keren. Majalah-majalah. Tepuk tangan. Untuk kerjanya anak muda ini. Nah, itu ya. Mungkin yang luar biasa uangnya dari mana? Uangnya dari mana? Kita kan ya ATM. ATM. Ya. Gimana Ri? Jadi ya beruntung juga ada sebuah program yang memberi kita bantuan, mensupport kita. Pendanaan adalah dari namanya Mokep. Mokep itu adalah sebuah lembaga. UNESCO ya. Iya. PBB sudah. Oke. Ya berarti sudah ada apresiasi dari UNESCO ya. Dari luar. Saya Anang Maret. Hati saya sendiri itu nggak kepingin ngurusi satu macam jenis koleksi saja. Kepingin saya semua yang ada di sini ini terlindungi. Wow. Tenaga konservator. Ketika saya masuk sini itu melihat ada rekaman-rekaman yang dulu itu pernah dimiliki oleh bapak saya, tapi sekarang nggak ada, tak cari. Tapi sebagian juga terbawa sini. Jadi saya bisa mengingat masa kecil Itu yang masa mahal. lalu. Itu yang mahal. Yang saya masuk ke sini memang apa ya, kayak waktu itu balik gitu. Ya, jadi perkenalkan, nama saya Edra Ramadan Praliansyah. Saya dari Universitas Brawijaya, dari jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya. Nah, jadi saya tertarik, saya membantu di sini, dan saya juga masih belum lama di sini. Akan tetapi salah satu semangat saya mengapa saya terinspirasi untuk membantu di sini adalah sebuah konservasi apabila tidak dilakukan maka akan terdapat suatu missing link dalam sejarah. Jadi apabila pencatatan, pengarsipan atas kejadian-kejadian historis yang ada itu tidak ada pencatatan itu. Buat saya musik itu bagian dari budaya, secara antropologi ya Mas ya. Ya, termasuk bagian dari budaya. Nah, Produk produk budaya dan kalau Anda mau nanya puncaknya sebuah sebuah peradaban itu adalah di kebudayaannya. Salah satunya bicara tentang musik dan lagu ya. Keren. Makasih Mas. Mungkin kita bisa ngambil inspirasi dari Pak Malik tentang apa saja yang sudah dilakukan dan apa yang sudah didapatkan dari dedikasinya selama ini. Dan mungkin itu akan menginspirasi kita yang para junior ini. Mungkin bisa disampaikan. Jadi selama hampir 3 tahun lebih saya sebagai umat. Jadi saya di MMI itu berpikir bukan ruang. Betul. Sudah selesai bagi saya ruang. Ketika sudah selesai ngomong ruang itu bahasanya wah itu tinggi itu. Saya lebih intens mengeksplor konten. Jadi bagi saya dengan koleksi kaset, CD, piringan hitam, barang cetakan, dan busana, alat musik, kemudian alat-alat itu bagi saya itu harta karun. Musik Indonesia adalah harta karun milik Indonesia. Ada Indonesia di belakang nama. Maka saya pribadi sangat berharap negara turut hadir di dalam pergerakan museum musik Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Mungkin aku nanya sama sampean, kenapa sih nggak kepikiran untuk membuat Aktuil edisi online-nya dengan gaya sekarang? Bagian dari part of museum musik Indonesia. Ide bagus itu Mas. Nah, itu loh.
Ya, ke depan mulai dipikirkan ya. Indonesia jenengan berperan sebagai apa ini? Di tim ini, resminya, officially sebagai apa ya? Tulisannya di situ bendahara. Bendahara. Jadi koleksi ini sayang gitu loh. Dalam artian dari segi penyimpanan, Ala kadarnya ya? kadarnya. Terus nggak standar sama sekali ya. Betul. Nah itu yang penting itu dulu kalau saya. Dan ya tidak munah ya, kita nggak bisa munah bahwa museum kita butuh cash flow juga, Betul. ya kan? Karena Orang ini, butuh makan. karena ini kita ngomong sama bendahara, Iya, otomatis. akhirnya yang dibahas cash flow. Butuh empatinya. Berarti kan sampai jaluk sak welase iki. Iya. Kalau minta empatinya berarti sampai minta sak welase sama pemerintah. Kalau pemerintahnya nggak ada kepedulian, mulai dari pemerintah daerah atau sampai pusat sekalipun, ini sebenarnya harus disupport. Dan buat teman-teman yang stay di Hot Battle atau di Hot Battle Recycle Company-nya atau di Taufik Saguanto YouTube channel, mungkin bisa di-share ini bahwa salah satu museum yang buat saya memiliki peran penting di Republik ini, Museum Musik Indonesia, sebenarnya butuh disupport luar biasa, karena memang yang dirawat adalah bukan barang murah, juga bukan barang mudah, dan butuh perhatian cukup dan biaya yang lumayan besar untuk kelangsungan museum ini. Jadi saran saya seperti yang beliau sampaikan tadi, bahwa pemerintah harus hadir. Mungkin itu ya Mbak ya. Nah, pemerintah harus hadir dan harus memperdulikan ini, karena kehilangan aset luar biasa buat peradaban. Makasih. Oke, ini ada dua lagi sosok yang luar biasa sebenarnya. Ini saya sebutnya legend ini karena beliau senior saya di tempat tinggal saya di Kidul Dalem. Mungkin bisa kenalkan Mas Hari, monggo Mas. Iya, jadi ini sosok senior ini. Ya, mungkin ceritakin Mas Hari. Ya. Monggo. Terima kasih. Nama saya Johari ya. Iya, Pak Mas. Tapi teman-teman itu lebih mengenal saya dengan nama Hari. Pak, waktu saya kecil, bapak saya, mbak saya itu senang sekali dengerin musik. Yang namanya Kup Saudara, yang namanya Dara Puspita, waduh, metu kuping ngarep memburi, waduh. Karena sebuah Iya. kebiasaan ya, yang secara iya. refleks biasa didengarkan setiap hari ya. Iya, iya. Saya lanjut lagi ya. Pada saya menginjak usia remaja ya, itu SMP, SD sampai SMP itu saya sering baca majalah ini. Karena saya terus terang aja saya seneng posternya Mas. Karena dulu kan mesti hadiahnya poster, stiker ya. Itu tak tempel mesti di kamar saya. Penuh posternya satu kamar itu. Waktu SMA itu malah kamar saya mau disaput ya, dia bersihin. Gak mau. Sama mbak saya digagarin, mbak saya itu setereng, digagari semua. Karena dianggap tahun itu kalau tempel-tempel di tembok itu gak sopan. Bukan, setan nggak bisa masuk. Ya, malaikat gak masuk. Setan katanya. Iya benar. Kalau Iya, zaman iya. Mbak dulu itu kalau gambar numpuk-numpuk di tembok itu orang-orang sepuh zaman dulu itu apa malaikat gak masuk katanya. Iya. Saya minggat loh Mas ke Surabaya. Keren. Gara-gara digagraki. 1 bulan saya nggak pulang. Aduh. Digolei ibuku. Sama seperti yang saya katakan tadi, bahwa ini bagian dari merawat masa lalu untuk masa depan sebenarnya. Terus harapan jenengan museum ini seperti apa sih, sederhananya aja? Kalau saya harapan museum ini nanti kedepannya bisa menjadi inspirat anak-anak muda, anak-anak milenial ya. Iya. Karena anak-anak sekarang cenderung memandang museum itu barang kuno. Ya, padahal itu ilmunya itu banyak sekali. Nah, beliau ini ternyata adalah temen jualan di pasar dulu bapak saya. Jadi saya nggak berani nyebut nama beliau, biar beliau nyebut nama sendiri, biar saya nggak kualat. Ya monggo, dengan perkenalan. Ya, perkenalan, nama saya Usman. Jadi jenengan di Museum Musik Indonesia sebagai apa, Pak Usman? Saya di sini sebagai rumah tangga. Wow. Rumah tangga. Ya. Jadi kalau di rumah beliau ini jadi ibunya di sini. Jadi api ele oma iki apa kata beliau?
Saya senangnya ya lagu-lagu ini, lagu-lagu ya, tahun-tahun 70, 80 itu senangnya di situ aja. Ya. Pendengar yang baik ya. Iya, pendengar yang baik. Wah, Dan menikmat bener ini. sampai sekarang itu mahasiswa terus kunjung-kunjung ke sini itu balik lagi. Kepinginnya lagunya ya tahun 70-an, 80-an. Itu kalau ke sini itu senangnya vinyl itu, dengarkan vinyl itu. Oke. Harapannya jenengan ke depan tuh museum musik itu kayak apa sih? Harapan saya ke depan ya lebih maju lagi, lebih digitalisasi seperti apa, biar apa ya? Biar ikut zaman ya. Mengikuti zaman begitu. Visioner terus. Tahu saya paling visioner beliau. Waduh, memang Punya keahliannya masing-masing. betul keren. Buat jenengan sosok Pak Hengki itu seperti apa? Kan terulak wis mulai tahun 2013. Kita meniru ini ya, mulai koleksi jadi sebesar ini itu utamanya dari kecil dulu. Nah itu yang kita tiru itu. Jadi terinspirasi sama Pak Hengki itu ikuti proses. Ikuti proses. Waduh, ini bermanfaat sekali nih. Ternyata motivatornya beliau nih. Baru ketahuan. Ya sama kayak kita makan rendang, memang dagingnya itu dimakan terakhir. Dan beliau ini dagingnya sebenarnya. Terima kasih Pak Osman sudah menginspirasi generasi ya. Ya mungkin kita lanjut di lain kesempatan. Terima kasih Pak Osman. Terima kasih. Biasa dipanggil Pak Pak UU. Ya. Artisnya tidak Artisnya dan legendnya setelah Pak Hengki sendiri. Ya mungkin teman-teman sekelumit tentang gambaran tentang Museum Musik Indonesia yang saya bilang ini sudah tidak hanya membawa musik Indonesia, melestarikan musik Indonesia secara nasional, bahkan ini buat saya adalah salah satu referensi dunia ketika mencari referensi tentang musik Indonesia. Bertemu lagi dengan Taufik Sagoanto dalam Saling Sapa Jalan-Jalan di episode mendatang. Kita akan lihat keseruan beliau memutar vinil lagu-lagu tempo dulu, mulai dari lagu Indonesia Raya yang 3 stansa dalam bentuk vinil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piringan hitam ukuran 7 inci. Jadi ada 3 ukuran piringan hitam ini. Ukuran yang terkecil adalah album dari produksi Lokananta, berisi lagu Indonesia Raya instrumental 3 stansa yang nanti coba kita dengarkan bagaimana bunyi dari piringan hitam ini. Piringan hitam ini kami peroleh dari sumbangan Lokananta. Jadi beberapa tahun yang lalu mereka berkunjung ke museum kami dan menyumbangkan koleksi ini. Nah, coba kita dengarkan.
suara yang keluar dari piringan hitam. Jadi mungkin tidak sejernih yang kita dengar dari rekaman digital ya. Namun justru itulah sensasinya yang banyak dirindukan oleh para penggemar musik zaman dulu. Suara-suara kemeretek gitu ya istilahnya, ini yang membuat mempunyai piringan hitam yang mempunyai suara yang unik. Nah sekarang ini yang kita dengarkan adalah lagu Bagimu Negeri, karya Pak Gus Willy. Kebetulan beberapa waktu yang lalu kami Pak Abdul Malik berziarah ke makamnya di Yogyakarta. Pak Gus Willy lahir di Mojokerto, meninggal di Yogyakarta. Saat mendengarkan lagu ini, waktu kita di wisuda yang sering membuat kita terenyuh dan mata kita berkaca-kaca. Satu lagi informasi bahwa lagu Padamu Negeri ini pernah dimainkan oleh grup Deep Purple waktu di Senayan oleh pemain keyboardnya John Ron, dan saya turut menyaksikan peristiwa itu di tahun 1975. Kami mau nyoba piringan hitam dari Lilis Suryani. Ini salah satunya ada lagu untuk Presiden Soekarno dan lagu Genjer-Genjer. Kita coba ya. Lagu untuk PJM Presiden Soekarno, PJM itu Paduka Yang Mulia ya. Ini dibuat oleh Har Sutejo. Ya, karya Sutejo dipersembahkan untuk presiden kita, presiden yang pertama. Ini kita dengar lagunya seperti ini. Kemudian ada juga di dalam album ini lagu Genjer-Genjer yang sebenarnya isinya adalah cerita mengenai tanaman genjer-genjer yang banyak bertebaran di kali-kali ya. Jadi ini sebenarnya sebuah cerita mengenai rakyat kecil di mana mungkin saat itu hidup susah sehingga genjer-genjer itu bisa menjadi sayur untuk makanan sehari-hari ya. Lagu Genjer-Genjer ini sempat menjadi isu politik, walaupun sebenarnya syairnya tidak bercerita politik, namun dikait-kaitkan dengan sebuah partai tertentu sehingga sempat menjadi polemik dan dilarang beredar di masyarakat. Bahkan beberapa piringan hitam yang kita miliki yang ada lagu ini dibaret-baret sehingga nggak bisa kita putar. Nah, ini ada satu yang tidak dibaret-baret yang bisa beruntung kita bisa nikmati. Jadi walaupun mungkin ada
rasa pahit di lagu ini, tapi ini adalah sejarah bangsa yang tidak bisa kita lepaskan, tidak bisa kita hapus, bahwa ya inilah bagian dari peradaban bangsa kita. Nah, esensinya ya bagaimana kita mengambil pelajaran dari situ supaya hal-hal yang baik bisa kita bangun lebih baik lagi, hal-hal yang buruk tidak kita ulangi lagi. Adalah piringan hitam dari grup Satmove dari Bandung. Ini salah satu koleksi masterpiece yang ada di Museum Musik Indonesia. Kita lihat anggotanya grup ini ada Benny Subarja, ini Benny Subarja, ditandatangani beliau. Ini piringan hitam ini. Kemudian ada Soman Lubis yang sudah meninggal dan beberapa musisi dari Bandung. Piringan hitam ini terbit tahun 2014, merupakan rilis ulang dari tahun 1973 aslinya ya. Tahun 1985 industri piringan hitam di Indonesia berhenti, sudah tidak produksi lagi, sehingga piringan-piringan hitam yang rilis baru itu dibuat di luar negeri. Ada yang pesan di Singapura, Jepang, Amerika, Eropa. Karena di Indonesia pabriknya sudah tutup semua. Nah, kita coba dengarkan salah satu lagu dari Satmove ini. Salah satunya mungkin berjudul Evil War ya. Perang antara setan. Nah, kira-kira begitu. Hitam atau tidak hitam, Pak? Satu lagi yang unik bahwa piringan hitam ini tidak berwarna hitam, tapi berwarna merah. Lah, nambah bingungin lagi ini. Dan ada juga yang lain yang berwarna hijau, warna kuning, ada di Museum Musik Indonesia. Ini berjudul Gede Cokras, nggak tahu ini bahasa apa itu Gede Cokras. Kita lihat desainnya sangat unik. Ini beda sekali dengan piringan-piringan hitam yang terbit pada tahun itu. Jadi kita lihat ada 5 orang naik buaya atau apa ya, ingin berperang melawan binatang yang lain.
Ini lagu-lagunya boleh disebut rintisan dari progresif rock yang ada di Indonesia, yang terus berkembang sampai sekarang. Musiknya sangat imajinatif, kreatif, dan tidak banyak grup-grup di Indonesia yang memainkan lagu-lagu seperti ini pada zaman itu. Kalau sekarang mungkin sudah cukup banyak ya grup-grup yang memainkan progresif rock. Ada sekitar 6 lagu di album ini. Sebagian besar adalah karya Benny Subardja. Dia pemain gitar, kelahiran Tasikmalaya, lama di Bandung. Dia juga seorang sarjana pertanian, tapi ditinggalkan gelar insinyurnya, dan dia berkarir di musik sampai dengan hari ini. Benny Subardja juga pernah terkenal saat membawakan lagu ciptaan Ingrid Wijanarko berjudul Apatis, yang merupakan salah satu lagu pemenang Lomba Cipta Lagu Remaja dari Radio Prambors pada tahun 1977 atau 1978. Jadi rasanya tidak salah kalau kami menjadikan ini salah satu koleksi masterpiece di Museum Musik Indonesia.